dengan apa yang kita pikirkan, bahwa Yesus nggak mau dilayani, tetapi kita harus melayani saudara-saudaranya yang paling hina. Menggunakan dua otoritas. Sekarang saya berikan. Menggunakan dua otoritas yang Papa berikan kepada gereja. Maka dua otoritas ini adalah modal yang dahsyat untuk melayani saudara-saudara Yesus yang paling hina. Saudara, kalau bukan Roh Kudus yang membukakan ini, kita nggak akan ngerti. Saudara ketemu orang lapar, orang haus, orang miskin yang telanjang, orang sakit, orang yang di penjara, orang asing. Itu nggak hanya bawa makanan, bawa pakaian, bawa obat, bawa uang. Tidak, saudara. Hal-hal itu fana. Karena kalau mereka hanya kita kasih makan, kita kasih pakaian saja, tanpa dengan dua otoritas ini, mereka jadi malas. Betul tidak? Mereka jadi malas. Tapi kalau gereja datang kepada saudara-saudara Yesus yang paling hina itu membawa dua otoritas ini. Coba renungkan. Otoritas pertama adalah otoritas menghidupkan orang mati. Kenapa mereka lapar? Kenapa mereka sakit? Kenapa mereka haus? Kenapa mereka telanjang? Kenapa mereka begini-begini semuanya? Karena mereka mati. Tidak berdaya dalam hidupnya. Tapi kita punya otoritas untuk menghidupkan mereka. Amin kami. Memulihkan keadaan mereka. Saudara, konsep ini yang membuat kami di Papua yang kata menghidupkan mereka lewat dunia pendidikan. Karena mereka mati, mereka nggak bisa bangkit, mereka nggak punya harapan. Yang kedua, otoritasnya menghakimi. Nah, kata ini agak sulit kalau kita nggak ditolong oleh Roh Kudus melihat ayat-ayat yang lain. Apa sih menghakimi itu? Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Secara dahsyat sekali. Ayat yang ketiga. Bagaimana otoritas gereja? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan bagaimana? Siapa? Kita ini diberi otoritas untuk menghakimi malaikat-malaikat juga. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau perkara-perkara kecil kita masih kalah, malu, kita ditetapkan untuk menghakimi malaikat. Ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa? Siapa orang-orang kudus ini? Amin. Yang tegas itu loh. Gembala suara semangatnya luar biasa begitu. Siapa orang-orang kudus itu? Kita, bukan orang kudus yang di Jawa Tengah sana, maksudnya. Kita orang-orang kudus, bukan santo-santa itu, bukan. Kita masih hidup ini disebut orang-orang kudus. Saya ulangi lagi, apa pekerjaan orang-orang kudus ini? Luar biasa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus itu gereja akan bagaimana? Menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan gereja, tidakkah kamu sanggup, gereja sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, betapa dahsyatnya otoritas gereja yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita nggak pernah menggunakannya. Karena kita tidak tahu kekuatannya. Kita nggak tahu apa yang kita punya. Yohanes pasal yang ke-20. Mari kita lihat lebih jelas lagi ayat 22 dan 23. Pentakosta. Kita melihat kebenaran ini. Pentakosta. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, dalam dua ayat ini kita diberitahu oleh Tuhan Yesus. Apa fungsi, apa pekerjaan pertama dari Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah duit. Begitu.
Loh ya terima apa? Dia nggak memberi modal gereja uang, kekayaan, materi, tidak. Yang Yesus berikan kepada gereja adalah modal otoritas. Amin kan ini. Sebuah kuasa, sebuah kekuatan. Dan otoritasnya setelah terima Roh Kudus. Tidak karena yang lain, tapi karena Roh Kudus. Dan begitu dia berkata, terimalah Roh Kudus. Langsung dia berkata, inilah fungsi Roh Kudus. Ayat 23. Jadi semua orang yang sudah terima Roh Kudus, maka orang itu harus bisa mengerjakan ini. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, terus kan, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jujur ya, saya tanya ini, saudara jawab. Mana yang lebih menakutkan? Menakutkan dalam arti bukan takut ketakutan ya, tapi lebih luar biasa. Mana yang lebih sulit? Jadi pertanyaannya sama. Untuk satu hal saya tanya, tapi dua pertanyaan. Mana yang lebih menakutkan? Yang lebih hebat? Yang lebih sulit dikerjakan? Antara mengampuni dosa orang atau menyembuhkan orang kalau kita lakukan? Mengampuni dosa. Sebab secara kesadaran penuh dalam hidup manusia, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa orang. Kalau menyembuhkan kita masih percaya. Betul nggak saudara? Kita tahu kuasa itu. Tapi ini yang disembunyikan iblis dari gereja ratusan tahun saudara. Dengarkan baik-baik mulai hari ini. Pentakosta tidak akan ada artinya kalau gereja tidak menggunakan hal yang pertama, fungsi yang pertama dari kekuatan Roh Kudus itu. Ternyata pekerjaan pertama dari Roh Kudus sebelum menyembuhkan, sebelum karunia, sebelum apa-apa adalah mengampuni dosa orang. Saudara, hari ini Roh Kudus ingin kita sadar. Masa aku bisa ngampuni dosa orang? Kalau saudara berkata, masa? Lah, ngapain Yesus ngomong seperti ini? Betul? Kalau dia berbicara seperti ini, saudara percaya tidak? Ayo, yang lain bagaimana? Orang egois nggak pusing dengan ayat ini. Urusanmu, sudah. Mau dosa, mau nggak, urusanmu. Itu orang egois. Tapi kita punya otoritas ini. Saya menemukan perbedaan, saudara. Ternyata antara mengampuni dosa orang dengan mengampuni orang yang berdosa itu beda. Saya nggak ingin buat saudara bingung, nggak, cuma menerangkan. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang yang berdosa? Dalam kitab dibedakan betul. Mengampuni dosa orang, ya dosanya orang-orang itu yang nggak ada sangkut paut dengan kita. Tapi mengampuni orang berdosa, yaitu yang bersangkut paut dengan kita. Karena gereja seringkali lupa fungsinya. Kita seringkali sadar cuma buat kebaktian, beri persembahan. Enggak. Ternyata Roh Kudus yang kita peringati kedatangannya setiap tahun, itu membuat setiap orang Kristen yang penuh dengan Dia itu punya satu kekuatan yang enggak main-main. Jadi kalau kita belum bisa mengampuni orang berdosa, padahal itu perintah Yesus berikan kepada kita. Masih ingat apa yang dia katakan? Kalau ada orang menyakiti kita, ada orang mengutuki kita, ada orang membenci kita, kita suruh ngapakan? Doakan supaya cepat mati gitu. Awas. Suruh ngapakan? Ampuni. Nah kan sudah tahu dari dulu sebetulnya. Kalau ada orang berdosa kepada kita, karena kita disakiti, kita difitnah, kita dihina, kita diapa-apakan, itu harus kita ampuni. Nggak ada yang ngamen, banyak musuhnya mungkin ini. Betul? Harus kita ampuni. Kemarin malam di jembatan 5, Tuhan suruh saya ngajar ini. Sudah waktunya gereja-gereja itu mengundang orang maju ke depan
bukan mendoakan orang sakit supaya sembuh,